Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-58 dan 59. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina dzalamu ridsan minas sama'i bima kanu yafsukun. Wa'id, dan ingatlah ketika kulna kami telah beri firman, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryata, ke negeri ini, fakulu, kemudian makanlah oleh kalian, minha, dari hasil buminya, haitsu syi'tum, di mana saja kalian kehendaki, rogodan, dengan penuh kenikmatan. Wadkhulul baba, dan masuklah kalian dari pintu-pintunya, sujadan, dengan bersujud. Waqulu, dan katakanlah oleh kalian, khittatun, bebaskanlah dosa-dosa. Naghfir lakum, kami akan mengampuni untuk kalian, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidu, dan pasti kami akan tambahi, al-muhsinina, untuk orang-orang yang muhsin. Fabaddala, kemudian mengganti, alladzina dzalamu, orang-orang yang dolim, kaulan, ucapan, ghairal ladzi qila lahum, selain yang seharusnya mereka katakan. Fa'anzalna, kemudian kami turunkan, alal ladzina dzalamu, atas orang-orang yang dolim, ridsan, siksaan, minas sama'i, dari langit, bima kanu yafsukun, terhadap perbuatan mereka yang fasik. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di ayat yang ke-58 dan 59 Allah menyampaikan kepada kita perintah-perintah yang pernah Allah berikan kepada orang-orang Israel. Apa yang Allah perintahkan? Yang pertama, Allah merintahkan kepada mereka untuk masuk ke suatu negeri. Ini terjadi setelah mereka 40 tahun tersesat di padang pasir Tih. Kita lihat informasinya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-21.
Allah menyampaikan apa yang pernah diucapkan Nabi Musa kepada orang-orang Israel. Kata Nabi Musa, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi dkhulu, wahai kaumku, masuklah kalian al ardal muqaddasata, ke bumi yang disucikan. Jadi di Al-Baqarah 58 mereka disuruh masuk ke bumi yang Allah sucikan, yaitu Baitul Maqdis, yang sekarang berada di wilayah negara Palestina. Ini perintah ini disampaikan ketika Nabi Musanya masih ada. Kemudian Allah menyampaikan, kataballahu lakum, bumi itu telah Allah janjikan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berpaling kembali ke belakang. Fatanqalibu khasirin, ketika kalian berpaling maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Ketika mendapati perintah ini, apa yang mereka ucapkan? Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarina, sesungguhnya di negeri yang disucikan itu ada orang-orang yang perkasa. Wa inna, dan sesungguhnya kami lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk ke dalamnya hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar dari negeri itu. Fa yakhruju minha fa inna dahilun, jika mereka keluar dari negeri mereka maka kami akan masuk. Alur kisahnya begini Bapak Ibu. Setelah Allah SWT menyelamatkan orang-orang Israel dari kejaran Fir'aun, yang sudah kita kaji ayatnya di Al-Baqarah ayat-ayat yang lalu, mereka oleh Allah diberikan makan dari manna dan salwa. Setiap mereka berjalan, Allah naungi mereka, dan Allah akan berikan kemenangan kepada mereka jika mereka mau masuk ke bumi yang Allah janjikan. Tetapi di bumi yang Allah janjikan itu sudah ditinggali oleh orang-orang Amlikah. Orang-orang Amlikah ini digambarkan oleh orang-orang Israel sebagai orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang perkasa. Sebelum negeri yang Allah sucikan ini ditinggali oleh orang-orang Amlikah, orang-orang Israel. Israel ini kan keturunannya Nabi Yakub tinggal di sana. Tetapi mereka hijrah ke Mesir pada saat terjadi paceklik selama 7 tahun. Jadi negerinya mereka tinggalkan. Kurang lebih mereka tinggal di Mesir kan selama 600 tahun. Selama 600 tahun tinggal di Mesir, negerinya kosong, maka dihuni oleh orang lain. Lah ketika tinggal di Mesir selama 600 tahun, kemudian jumlah anak keturunan Nabi Yakub menjadi ratusan ribu orang. Oleh Fir'aun mereka dipekerjakan untuk mengerjakan proyek-proyek besar. Karena orang-orang Israel di Mesir saat Fir'aun berkuasa dianggap sebagai warga negara kelas 2. Warga negara kelas 1-nya siapa? Orang-orang Kipti, penduduk asli situ. Lah Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka, mendakwai mereka dan mengajak mereka kembali ke tanah tumpah darah nenek moyangnya. Ketika sudah selesai dari kejaran Fir'aun sampai ke padang pasir Sahara yang memisahkan antara Laut Merah dengan negeri yang Allah janjikan itu, mereka diminta masuk ke negeri itu dengan syarat apa? Berhasil mengalahkan orang-orang Amlikah. Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin sebuah bangsa yang sudah menempati suatu daerah, kemudian ada bangsa lain yang masuk,
menyerahkan begitu saja kan ya tidak mungkin. Untuk bisa mengambil alih kembali ya harus dengan perang. Makanya kata Allah, Nabi Musa menyampaikan kepada mereka, masuk. Ketika nanti masuk berperang, Allah akan berikan kemenangan. Tapi jawabannya apa? Kami lihat mereka kuat. Jadi ibarat orang mau bertanding permainan itu, lihat musuhnya besar-besar, ada keahlinya, sudah kalah mental. Bahasa anak muda sekarang namanya jiper katanya. Sudah jiper. Jiper apa jiper? Jiper. Bahasa Jawane ngeleper gitu. Wih, gede-gede temen wong kayak wedi. Jadi kayak orang mau lomba cerdas cermat, lihat lawannya pakai kacamata semua, langsung down. Biasanya orang kalau pakai kacamata pinter-pinter kan anggapannya begitu. Kenapa? Soalnya rajin baca, jadi kan sering pakai kacamata. Gurunya tanya, kenapa Mas Ganing pucat? Lawannya pakai kacamata semua Pak. Lah memangnya kenapa? Berarti pinter-pinter Pak. Ini belum tanding sudah runtak dulu. Sehingga mereka bilang pada Nabi Musa, kami tidak akan masuk kecuali mereka keluar. Apa kata Nabi Musa dan Nabi Harun? Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Telah berkata dua orang di antara mereka, orang yang takut kepada Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata keduanya, sudah masuk saja. Kalau kalian masuk dalam pintu-pintunya, maka kalian akan menang. Karena Allah akan berikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar, apalagi nabinya masih ada. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Tapi syaratnya kalau ingin menang, kata Nabi Musa kepada orang-orang Israel, walallahi fatawakkalu, bertawakal. Yang namanya tawakal apa sih Bapak Ibu? Yang namanya tawakal itu fasenya 3. Doa, usaha, doa. Kemudian ditutup dengan berserah diri. Jadi ketika mereka disuruh untuk berperang, ya ketika berangkat berdoa. Kemudian usahanya apa? Kelengkapan-kelengkapan berperang itu disiapkan. Senjata siap. Jangan sampai mau berperang lembean tangan. Orang gawa tombak, orang gawa panah, orang gawa pedang. Kia orang pan perang Bapak Ibu, pan walimahan. Pan walimahan kan lembian tangan ndak apa-apa kan. Peci kan orang digawa Bu, tinggo ning kepala. Masa pan walimahan karo nyangking peci dia dipakai. Ini usahanya ada. Kemudian ketika bertemu dengan musuh, berdoa lagi. Nanti kita akan kaji ayatnya di akhir juz yang kedua, ketika akhirnya orang-orang Israel ini berperang dengan orang-orang Amlikah. Tapi itu terjadi setelah 40 tahun kemudian. Ketika mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabrun wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran ke dalam hati kami. Afriq alaina sabrun wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami. Udah usah perang lah Pak. Yang tadi saya katakan ikut lomba, kalau runtak itu kaki aja ndak bisa berjalan kok. Deg-deg. Sekarang misalnya ikut lomba sepak bola, ikut lomba voli, ikut lomba tenis meja, kalau kakinya ndreg-deg, tangannya ndreg-deg, buru-buru bisa melayu kan. Kalah mental. Itu nanti terjadinya 40 tahun setelah peristiwa ini digambarkan oleh ayat ini. Mereka tidak mau. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna sesungguhnya kami lan nadkhulah, kami tetap tidak mau masuk. Ini umat diperintah nabinya ngeyel Bapak Ibu.
Sudah 3 kali kan dibilangi masuk. Ini menggunakan kata kami tidak akan pernah, abadan, selamanya. Kira-kira kalau jenengan nyuruh anak kemudian jawab begini gimana Pak? Pokoknya emong Mak, emong pokoknya. Ini katanya abadan madamu fiha. Kami tidak akan masuk sana selamanya selagi mereka ada di sana. Jadi pengennya mereka diberitahu, wahai penduduk, kamu keluar ya, negaranya mau saya ambil. Ada Bapak Ibu ya kayak gitu. Wong orang-orang Eropa ketika menaklukkan kita saja butuh waktu. Ketika pertama kali mereka datang ke sini 1496 kalau tidak salah, Cornelis de Houtman merapat di Banten. Kemudian datang armada dagang mereka. Hanya perang dengan para pendiri negeri ini. Butuh puluhan tahun, butuh pengorbanan yang begitu banyak sebelum kemudian Hindia Belanda berkuasa atas negeri ini. Kan tidak mungkin kemudian raja-raja di negeri ini menyerahkan begitu saja, kan ya tidak, perang dulu. Nah ini orang Israel pengennya begitu, gampang, yang punya negaranya keluar kemudian diserahkan. Wong kita yang sudah pemilik negara ini saja pengen merdeka, perang dulu kan. Kemudian yang membuat Nabi Musa jengkel, mereka bilang begini Pak, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kata mereka kepada Nabi Musa, sudah kamu saja pergi bersama Allah berperang, kami nunggu di sini. Dia dikongkon malah ngongkon maning Bapak. Bahasa Tegalnya ngetiplak kenang. Kayak anak disuruh ibunya, Mas beli teh. Ibu sabuk nopo sih Bu? Ibu lagi masak. Ibu, aku sini rumah. Nah ini namanya ngetiplak kenang. Engkau saja wahai Musa bersama Allah berperang, kami di sini duduk-duduk. Itu kan penak Pak. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Nabi Musa bilang begini kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sudah tidak mampu menguasai mereka kecuali diriku dan saudaraku. Ini kan kalau bahasa kita, wis kaku keliwat Bapak. Hanya bilang kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu lagi ngurusi mereka kecuali aku mampu mengurusi diriku dan saudaraku. Diriku siapa? Nabi Musa. Saudaraku siapa? Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa bilang begini kepada Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, pisahkan sajalah kami berdua dengan mereka, orang-orang yang fasik. Kalau Nabi sudah berdoa begini, ini malapetaka bagi kaumnya. Apa kata Allah? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Allah jawab, sesungguhnya bumi itu aku haramkan untuk mereka selama 40 tahun. Apa yang Allah timpakan kepada mereka? Yatihuna fil ardi, mereka tersesat di bumi. Kata Allah, fala ta'sa alal qaumil fasikin, maka janganlah engkau ta'sa, berputus asa atas orang-orang yang fasik. Kemudian Nabi Musanya wafat. Dan orang-orang ini yang tadi disuruh untuk masuk ke negeri yang Allah janjikan tidak mau, mereka muter-muter saja Pak di padang pasir Tih selama 40 tahun. Jadi kembali ke Mesir ya tidak bisa, masuk ke bumi yang Allah janjikan ya tidak bisa. Pokoknya kalau pagi mereka bergerak misalnya ke arah utara, kemudian malamnya tidur, nanti malam harinya bingung lagi, balik lagi ke tempat semula, muter-muter selama 40 tahun. Apa penyebabnya? Mereka tidak mentaati nabinya. Lah setelah 40 tahun kemudian mereka diberikan kesempatan kembali untuk masuk ke negeri yang Allah janjikan di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun. Masih ingat ketika kita mengkaji Sahih Al-Bukhari pada kitab ilmu,
ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa kan ditemani oleh muridnya kan, Yusha bin Nun. Lah Yusha bin Nun inilah yang kemudian memimpin mereka untuk masuk ke negeri yang Allah janjikan setelah 40 tahun Nabi Musanya wafat. Berhasil mengarahkan orang-orang Amlikah yang ada di situ. Lah ketika mereka sudah mau masuk, kemudian Allah minta kepada mereka yang pertama, kalau sudah masuk nanti silakan makan makanan yang Allah sudah siapkan melalui berbagai macam hasil bumi. Ini perintah. Jadi kenikmatan yang Allah janjikan kepada mereka. Yang kedua, apa yang Allah perintahkan? Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk melalui pintu-pintunya. Jadi di negeri yang Allah janjikan ini ada pintu-pintunya, mereka suruh masuk. Jangan masuk melalui bukan pintunya. Artinya ketika orang sudah berperang kemudian menang, masuk ke suatu negeri itu dengan penuh kehormatan. Orang yang terhormat, orang yang percaya diri, orang yang punya wibawa itu akan datang dari tempat di mana mereka disambut. Tapi orang yang tidak terhormat, orang yang tidak percaya diri, orang yang tidak punya kewibawaan, dia akan datang umpet-umpetan, menyelinaplah, karena merasa tidak percaya diri. Ini perintah yang kedua. Kemudian bagaimana cara masuk ke pintu itu? Cara masuk ke pintu itu dengan sujadan, dengan sujud. Ini ada beberapa pendapat terhadap tafsir ayat ini. Yang pertama mengatakan ketika masuk sampai ke pintu negeri yang Allah janjikan itu, mereka disuruh bersujud. Ya kalau syariat yang Allah berikan pada Rasulullah untuk kita seperti orang sujud syukur, karena sudah Allah berikan kemenangan. Yang kedua, ada yang memberikan tafsir terhadap ayat ini, masuknya seketika masuk ke pintu negeri yang Allah janjikan itu, masuk di pintunya dengan cara ruku. Kemudian yang ketiga berpendapat sujud di sini maksudnya adalah dengan penuh ketundukan, penuh kerendah dirian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur. Ini tiga pendapat tafsir terhadap ayat wadkhulul baba sujadan. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika mereka masuk ke negeri itu, mereka tidak sujud, tidak ruku, tidak penuh ketundukan, tapi malah ngesod. Jadi masuk ke pintunya mereka duduk kemudian jalan dengan cara ngesod. Ini tabiat orang Islam itu, apa yang diperintahkan dikerjakan tapi tidak sesuai SOP. Kemudian perintah yang ketiga apa? Wa qulu khittatun. Lah ketika masuk sujud itu disuruh mengucapkan khittatun. Apa khittatun itu? Bebaskanlah apanya? Dosa-dosa kami. Jadi sujud minta ampunan karena dulu ketika Nabi Musanya masih ada, mereka disuruh masuk, mereka tidak mau. Jadi sekarang sudah berhasil masuk, sambil bersyukur kepada Allah, minta diampuni. Kalau melakukan itu semua, makan makanan yang Allah siapkan di negeri itu, masuk ke pintunya dengan cara bersujud, kemudian meminta ampunan, kata Allah, naghfir lakum khotoyakum. Pasti kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian apa hadiah yang keduanya? Dan pasti kami akan tambahi untuk orang-orang muhsin. Tambahan apa? Tambahan keberkahan. Tapi yang terjadi tidak demikian. Begitu masuk tidak sujud tapi ngesot. Ini pelanggaran. Kemudian yang kedua, fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka mengubah ucapan khittatun. Apa yang mereka ucapkan?
Yang mereka ucapkan bukan hitotun, tapi yang mereka ucapkan adalah hintotun. Hintoh. Kalau hitotun, bebaskanlah kami. Bahasa yang lainnya, ampunilah kami. Tapi mereka mengucapkan hintotun. Apa hintotun itu? Hintotun itu gandum berwarna merah. Disuruh minta ampun malah minta gandum berwarna merah. Kemudian disuruh mengucapkan naghfir lakum khotoyakum. Disuruh mengucapkan ampuni dosa-dosa kami. Apa yang mereka ucapkan? Habbatan fi sa'rotin. Habbatan itu biji, fi sa'rotin di dalam rambut. Jadi minta gandum merah, minta biji yang ada di dalam rambut, berarti mau ditaruh di kepala. Sudah dulu disuruh perang tidak mau, sekarang sudah perang mau menang, disuruh masuk sambil sujud tidak mau, malah ngesot. Disuruh berdoa malah minta gandum dan minta biji di dalam rambut. Akhirnya apa? Allah menyampaikan, fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu ridsan. Allah turunkan dari langit ridsan. Apa ridsan itu? Ridsan itu adalah siksaan. Ibnu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asaj, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan, dari Habib Ibnu Abi Sabit, dari Ibrahim Ibnu Sa'ad, dari Sa'ad bin Malik dan Usamah bin Zaid serta Huzaimah bin Sabit. Mereka semua mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, at-ta'unu ridsu adzabin udziba bihi mangkana qablakum. Penyakit taun merupakan adab yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini makna dari ridsan minas sama'i. Jadi ridsan di sini adalah adab yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengubah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab itu apa? Riwayat yang tadi saya bacakan menyampaikan di antara azab itu adalah taun. Apa taun, Bapak Ibu? Suatu penyakit yang menimpa seluruh penduduk di dalam negeri tersebut. Jadi Allah kirimi penyakit yang menimpa seluruh penduduk negeri tersebut, semuanya kena. Lah, kalau sudah kena seperti ini, maka tidak boleh meninggalkan negeri itu. Bahasa sekarangnya lockdown. Yang di luar tidak boleh masuk. Apa yang menyebabkan Allah menghukum mereka? Kata Allah, bima kanu yafsukun. Karena mereka fasik. Sekarang yang terpenting ini kan kisah umat terdahulu. Dan Al-Quran itu oleh Allah diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi manusia. Sekarang yang terpenting, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang Israel. Allah pun menjanjikan ampunan kepada kita. Tetapi ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kalau dikaitkan dengan ayat ini, supaya Allah mengampuni kita, kita disuruh mentaati Allah. Termasuk diantaranya mentaati di dalam syariat makan dan minum. Makanya Rasulullah dalam sebuah sabdanya pernah menyampaikan, orang yang bolak-balik di atas bumi dengan pakaian yang lusuh, dengan makanan yang haram, mana mungkin doanya dikabulkan. Lah, meminta ampun termasuk bagian doa yang sering kita panjatkan. Maka kalau kita ingin diampuni oleh Allah, selain mentaati Allah,
juga menjaga makanan kita dari makanan-makanan yang haram. Karena makanan yang haram akan menghalangi terkabulkannya doa. Hindari makanan yang haram. Haram zatnya, haram cara mendapatkannya, haram cara pengolahannya. Yang kedua, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yang harus kita lakukan adalah melakukan ketundukan. Di sini dikatakan dengan kata sujadan, tunduk. Ini sebagaimana yang Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah berfirman pada Nabi Ibrahim, aslim, tunduklah. Jawaban Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah tunduk kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dan ini kita wakili ketika kita membaca doa iftitah. Ketika Bapak Ibu mengawali sholat setelah takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, pada kalimat terakhir mengatakan wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Muslim itu maknanya orang yang beragama Islam. Muslim itu maknanya orang yang berserah diri. Muslim itu maknanya orang yang tunduk. Ciri orang yang tunduk itu apa? Ketika Allah menyampaikan perintah, jawabannya sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami akan mentaati. Itu ciri orang yang tunduk. Tidak seperti kisah orang Israel tadi, diperintah suruh perang malah nabinya yang suruh perang. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi ketika ingin diampuni Allah, kita melakukan ketundukan. Yang ketiga, dari ayat ini kita mendapatkan pembelajaran jangan mengubah-ubah perintah Allah. Karena mengubah-ubah perintah Allah akan mendatangkan siksa. Jadi Allah nyuruh apa, kita laksanakan. Jangan diubah, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena kalau kita melakukan pelanggaran, nanti yang menimpa Israel bisa saja menimpa kita. Ridzam minas sama'i bima kanu yafsuk. Yang terakhir, hindari perilaku fasik. Apa perilaku fasik itu? Sudah kita kaji ayatnya di Al-Baqarah 26-27. Ketika Allah menyampaikan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard. Satu, ingkar janji. Ini perbuatan fasik. Jadi kalau punya janji harus ditepati. Yang kedua, orang fasik itu orang yang suka memutuskan yang harus disambung, suka memutuskan silaturahim. Jadi kalau kita menghindari sifat fasik, ya sambung silaturahim. Jangan sedikit-sedikit jengkel terus orang batiran. Kalau anak kecil mending Bapak Ibu. Orang batiran tapi engko sajam batiran maning. Angger wong gede suwi. Gara-gara balik ngaji sandale keliru, sijine kegawa kancane, sijine ketinggal, sijine biru, sijine abang gitu kan. Jengkele ora rampung-rampung, wis minta maaf gen ora dimaafna. Sampai bada maning, telung bada tetep ora dimaafna gara-gara keliru sandal gitu kan. Biasanya sholatnya jejeran, karena lagi jengkel dijejeri pindah, dikinili pindah, kali balik di siti. Ini kan tidak bagus. Jangan jadi orang fasik. Mudah memaafkan. Jangan kalah dengan anak-anak. Anak-anak jengkel, kadang-kadang cakar-cakaran, tapi 1 jam kemudian batiran maning. Kalau orang-orang besar tukaran, cakar-cakaran tak ora, meneng-menengan sing lawas. Jangan lakukan itu, Bapak. Itu perbuatan fasik. Rasulullah sampai menyampaikan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang memutuskan, ai qati'ur rahim. Jadi hindari yang kedua, jangan suka memutuskan silaturahim.
Kemudian yang ketiga, orang fasik itu apa? Wa yufsiduna fil ard. Berbuat kerusakan di bumi. Tidak hanya merusak fisik, tapi wa yufsiduna fil ard adalah merusak syariat. Jadi jangan merusak syariat. Ini akan mendatangkan azab kepada kita. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang Allah sampaikan di Al-Baqarah 58 sampai 59 menjelaskan kisah tentang umatnya Nabi Musa. Demikian akhirnya marilah kita tutup dengan bersama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.